Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama gue Wiliones. Season yang keempat ini terus berjalan dan episode podcast kali ini gue akan membahas mengenai overeating. Salah satu yang paling banyak dipraktekkan, sering banget dipraktekkan. Seringkali kita menikmati makanan, makan kebanyakan, tapi setelahnya rasa bersalah. Gue ingat banget salah satu pengalaman gue sebagai pas masih kecil. Ketika gue pernah mengalami overeating, gue seneng banget itu satu makanan itu. Karena dulu gue belum plant based, gue suka banget sama ikan bakar gitulah ya. Gue inget banget gue lagi di Jakarta sama keluarga besar, makan di sana gue overeating banget di mobil di perjalanan ke hotel. Waktu itu gue ngerasa kayak, wah perut gue bloated banget, bergas banget, pokoknya jadi nggak nyaman. Overeating ini salah satu mungkin kebiasaan yang perlu diubah sehingga kita bisa merasa atau memiliki kesehatan yang lebih baik. Karena kan harusnya kalau kita setelah kita makan, harusnya kita ngerasa feel good, kita ngerasa cukup, bukan malah ngerasa discomfort setelah kita makan. Dan overeating ini justru, apa ya, mungkin merusak pengalaman makan kita justru gitu kan. Oke makanan enak di lidah, enak di mulut, tapi udah gitu nggak nyaman di perut, ya nggak enak gitu. Dan ini challenge mungkin kalau kita pergi ke tempat-tempat makan yang all you can eat. Karena seringkali orang bahkan sengaja puasa sebelumnya, nggak hajar untuk makan all you can eat. Tapi gue pengen tahu juga pengalaman teman-teman, gimana sih pengalaman teman-teman ketika teman-teman overeating, oke? Nah, jadi kita akan ada bahas, alasannya kenapa, kenapa sih kita suka overeating, faktor-faktornya apa aja supaya kita bisa lebih aware dan ter so we can make a better choice. Overeating kalau kita ngomongin soal makan berlebih, itu definisinya bisa 2, bisa secara volume, bisa secara kalori. Jadi kita overeating karena kalorinya kebanyakan atau secara volume. Apakah itu dalam bentuk cairan, apakah volume makanannya emang banyak yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi bisa 2 hal ya, sekali lagi overeating bisa secara volume, bisa secara kalori. Yang biasanya bikin kita bener-bener itu nggak nyaman, biasanya over volume. Karena bisa aja makanan itu volumenya sedikit tapi kalorinya tinggi. Kayak misalnya contoh dessert, kalau kita makan-makan manis, makanan-makanan penutup, kue-kue, volumenya dikit tapi kalorinya banyak. Tapi kalau overeating yang bikin gak nyaman itu yang volume, kebanyakan volume makanannya, oke? Nah kenapa kita pengen bahas mengenai overeating ini, karena ya teman-teman pasti tahu, kalau kita punya kebiasaan overeating kita bisa naik berat badan dan kenaikan berat badan kalau kita overweight, kita obesitas, ini meningkatkan resiko terhadap diabetes, penyakit jantung, kanker, hipertensi dan yang lainnya lah. Lalu kita akan merasa perut kita nggak nyaman, nggak enak, jadi bergas. Udah gitu kalau teman-teman juga punya kebiasaan overeating di makan malam deket-deket jam tidur, biasanya kita tidurnya itu jadi nggak nyenyak. Teman-teman perhatiin deh, gua sendiri ya dulu pas masih SD, SMP, SMA, no problem. Gue mau overeating, gue makan yang banyak, 2 jam sebelum gue tidur biasa aja. Tapi semakin nambah umur, ya gue juga belum tua-tua amat sih, tapi beda. Efeknya sekarang ke tubuh beda. Ketika gue makan kebanyakan malam-malam, tidur gue akan gak bagus kualitasnya. Oke, udah gitu juga kalau kita overeating kita bisa naikin resiko GERD, ya, ada acid reflux, asam lambung itu bisa balik, ya. Apalagi kalau kita udah overeating, kita nggak jalan kaki, kita langsung baringan, kita langsung rebahan, itu nggak bagus. Oke, udah gitu juga kalau misalnya kita overeating, salah satu efeknya juga adalah bisa terjadi yang ditulis di penelitian ini, reactive hypoglycemia. Jadi karena tubuh mendapat banyak banget makanan, insulin dikeluarin, akhirnya gula darah itu jadi malah turun karena terlalu banyak insulin yang dikeluarin oleh tubuh karena kita overeating. Last but not least, oh ya by the way, yang tadi, yang reactive hypoglycemia itu yang akhirnya kenapa bikin kita ngantuk kalau kita makannya justru kebanyakan. Jadi kita makan sebenarnya harusnya untuk dapat energi,
Tapi karena kita makan kebanyakan, insulin diproduksi, makin banyak, gula darah akhirnya terlalu drop, karena insulinnya terlalu banyak, akhirnya kita malah jadi ngantuk. Itu yang bikin gak nyaman sebenarnya dari overeating. Karena harusnya kan kita makan untuk dapat energi. Kenapa kita malah jadi ngantuk? Kenapa kita jadi sluggish? Kadang juga bisa jadi sakit kepala. Di beberapa orang, oke. So, anyway, ini beberapa efek dari overeating yang kita perlu tahu. Dan sekarang yang mau kita bahas adalah apa nih faktor yang bikin seseorang itu jadi overeating? Ada 2 sistem di tubuh kita yang pengen gue bahas hari ini adalah yang pertama adalah hedonic system dan juga homeostasis system. Hedonic system adalah sistem di dalam tubuh kita yang dikendalikan oleh pleasure, rasa kenyang, rasa puas, rasa enjoy, reward system di dalam tubuh kita ini adalah disebut hedonic system. Dan ini bertolak belakang dengan sistem homeostasis yang bentar lagi gue jelasin. Hedonic system ini adalah sistem di dalam tubuh kita ketika kita merasa puas ketika kita makan makanan yang kita suka. Ketika kita puas, kita mencium aroma yang enak dari makanan-makanan kita. Dan ketika itu terjadi, hormon dopamin yang bikin kita happy itu dikeluarkan oleh tubuh. Ketika kita mencium makanan yang kita suka, ketika kita makan makanan yang kita suka, ini sistem yang emang ada di dalam tubuh kita. Dan ya ini yang Tuhan ciptakan supaya kita bisa menikmati makanan yang kita makan. Jadi kita bukan hanya cuman kayak isi bensin, mobil mobil nggak berperasaan gitu, "Oh gue mau diisi Pertalite, gue mau diisi Pertamax, whatever." Mereka nggak merasakan kepuasan, oke? Tapi manusia merasakan kepuasan ini. Nah, ini hedonic system. Tubuh kita dikendalikan oleh rasa puas, rasa kenyang, ada dopamin yang dikeluarkan ketika kita makan. Tapi di sisi lain ada sistem yang kedua, homeostasis system. Homeostasis system ini adalah ya sistem yang menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita. Contohnya, ada yang namanya hormon ghrelin dan hormon leptin. Ini hormon yang mengatur lapar dan kenyangnya kita. Jadi ketika kita udah mulai makannya udah mulai banyak, hormon kenyang itu akan mulai dikeluarin oleh tubuh. Untuk kasih kode ke kita, ini makannya udah cukup nih. Tapi hormon ghrelin di satu sisi lain ketika kita kurang makan, ketika sudah harusnya jam makan, hormon lapar dikeluarin. Karena tujuannya adalah mereka menjaga homeostasis ini, keseimbangan tubuh. Oh, kasih sinyal dong tubuh ini harus mendapatkan kalori untuk bisa fungsi dengan baik. So, ada 2 sistem yang berfungsi di dalam tubuh kita, hedonic system dan homeostasis system, dan ini yang harus kita jaga nih keseimbangannya. Yes, kita makan untuk mendapatkan kesenangan, kepuasan, rasa enjoy, tapi di satu sisi juga kita perlu memperhatikan keseimbangannya. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga sistem ini? Dan apa sih kira-kira faktor yang seringkali bikin kita overeating? Oke, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah memperhatikan sinyal tubuh. Apa maksudnya? Ketika tubuh sudah kasih sinyal kita kenyang, sebaiknya kita stop. Dan ini seringkali kita langgar. Maksudnya gimana? Ketika tubuh kasih sinyal, kalau kita sebenarnya udah kenyang, tapi lidah masih pengen. Itu kita harus belajar untuk memperhatikan sinyal tubuh dan kita mempraktekkan untuk stop. Seringkali kita ini ketika kita lagi makan bareng-bareng sama orang-orang, kita sangat menikmati suasananya, kita lupa untuk memperhatikan sinyal-sinyal tubuh ini. Jadi nomor satu tips gua buat teman-teman semua, supaya kita tidak overeating, belajar untuk memperhatikan sinyal tubuh. Karena ada hormon leptin, ghrelin di dalam tubuh kita yang bisa mengatur rasa kenyang dan laparnya kita dan kita perlu perhatian sinyal tubuh ini. Oke? Yang kedua, yang kita harus perhatikan juga adalah faktor yang disebut di penelitian ini adalah mesolimbic dopamine system. Apa artinya? Tubuh kita ini biasanya terus tertrigger dengan dopamin
Ya kan, dopamin ini akan terus dikeluarkan ketika kita terus mencium aroma-aroma makanan. Ketika makanan itu dikeluarin, kita cium wangi makanannya, kita mulai mencicipi, itu kasih kita feel good, oke? Jadi apa caranya kalau misalnya kita memang sudah kenyang, menjauhlah dari makanan. Karena semakin kita lihat, kita tahu nih, kita sebenarnya tubuh gue udah kasih sinyal kalau gue ini udah kenyang. Tapi makanan masih ada di depan mata gue masih bisa cium aromanya. Ya berat. Jadi yang harus kalian lakukan adalah apakah singkirkan makanannya, apakah kalian menjauh dari makanan itu sendiri. Oke? Supaya kalian nggak ngelihat, supaya kalian nggak nyium, supaya nggak ada rasa temptation untuk kita cicipin makanan itu. Oke? Lalu faktor yang selanjutnya yang biasanya bikin kita ini overeating adalah faktor emosi. Contoh, orang-orang yang bosen, lagi nggak ada kerjaan, lagi gabut, lagi di rumah aja, lagi liburan. Ngelihat makanan, biasanya jadi pengen makan. Oke. Ada juga orang-orang yang ketika lagi stres, justru larinya ke makanan. Jadi, perhatiin juga faktor emosi, faktor perasaan kalian, apakah itu yang mendrive kalian makan, itu perlu dikontrol. Oke, itu perlu hati-hati. Kalian perlu aware juga, apakah kalian punya kecenderungan untuk makan oleh karena emosi, oke. Lalu yang selanjutnya, faktor yang sering kali bikin orang overeating adalah faktor environment atau social factors. Kalau kita lagi di pesta, kita lagi di undangan, kita lagi di birthday party, biasanya makanan itu sangat-sangat berlimpah dan sambil kita ngobrol, kita nggak kerasa, makan 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 makan, tiba-tiba overeating, oke? Itu faktor sederhana, tapi it happens all the time. Kita seringkali overeating ketika kita lagi bareng-bareng sama orang lain, oke? Perhatiin itu. Selanjutnya, yang faktor yang terakhir yang gue ingin bahas adalah food addiction hypothesis. Ini dari penelitian yang gue kutip juga, kalian sekali lagi seperti biasa bisa baca penelitiannya di deskripsi podcast, karena gue selalu kasih linknya. Artinya apa? Food addiction hypothesis. Salah satu yang bikin kita overeating seringkali adalah kalau kita makan makanan yang hyper palatable food. Apa artinya? Makanan-makanan yang menstimulasi lidah kita dengan hebat sehingga kita ini ketagihan dengan makanan. Faktornya apa aja? Ya kalian tahu sendiri, micin, makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, itu makanan-makanan yang kita sebut hyper palatable, menstimulasi lidah kita dengan sangat hebat, sehingga kita tuh ketagihan dengan makanan itu. Jadi overeating bisa dari faktor-faktor yang tadi gua mention ya, apakah dari faktor emosi kita, perasaan kita, ada environmental factor, ada mesolimbic dopamine system ketika kita mencium, melihat makanan itu, ketika kita juga tidak memperhatikan sinyal-sinyal tubuh. Tapi kalau kita dikasih sama makanan yang hyper palatable foods, seringkali kita berat untuk ninggalin makanan itu. Contoh aja kalau kalian dikasih keripik singkong deh, garamnya banyak, dikasih gula juga, digoreng, dikasih micin, der, 100% hyper palatable food. Susah banget berhenti. Lu mau bilang kayak, "Oke, ini gue cuma ngambil 5 keripik deh." Biasanya berat. So, teman-teman, ini yang perlu diperhatiin supaya kita nggak overeating, sehingga kita nggak naik berat badan, kita bisa nyaman setelah kita makan, nggak susah tidur, nggak meningkatkan resiko GERD, kita nggak ngerasa ngantuk setelah makan, atau jadi sluggish, jadi sakit kepala bahkan. Kita perlu perhatiin 5 faktor itu. Gue mau ulang lagi, sekali lagi, kita perlu perhatiin sinyal kenyang dari tubuh, kita perlu menghindari melihat makanan, mencium makanan, kalau misalnya kita memang sudah kenyang, supaya dopamin itu nggak ke-trigger. Lalu yang ketiga adalah dari faktor emosi, apakah kalian lagi bosan, apakah kalian lagi stres kerjaan, itu juga perlu diperhatikan kalau kalian larinya jadi makan. Lalu yang keempat adalah sisi lingkungan dari social factors. Kalau kalian ngumpul-ngumpul sama teman, perhatiin.
Jangan sampai ngobrol, makan, ngobrol, makan, ngobrol, makan, overeating dan setelahnya malah menyesal, malah nggak nyaman. Dan yang terakhir adalah hati-hati dengan hyper palatable foods, makanan-makanan yang menstimulasi lidah kita sangat hebat sehingga kita bisa ketagihan dengan makanan itu. So anyway, teman-teman, gue pengen denger juga pengalaman kalian mengenai overeating. Apa aja tips kalian, cara-cara kalian untuk memitigasi atau gimana cara kalian menghadapi, eee, untuk tidak overeating. Gue pengen denger juga, kalian bisa komentar di podcast ini supaya bisa saling menginspirasi juga dengan teman-teman yang lain. Itu yang bisa gue bagikan di episode podcast kali ini. Seperti biasa, harapan gue semoga kita sehat seutuhnya.